jangan kita memberikan penilaian kepada orang lain. Justru kita itu mengambil sebuah nilai yang berharga dari sebuah fenomena. Itu baru cerdas. Setidaknya pemerintah stop lah itu tindakan-tindakan represif kepada masyarakat. Om Swastiastu. Baik, Om selamat Swastiastu. selamat berjumpa tentunya kembali hari ini di mana kita sedang berkumpul saat ini tapi tidak rame-rame ya, karena tetap menerapkan protokol kesehatan dan seperti yang kita ketahui kita masih berada di suasana atau situasi pandemi. Dan keberadaan pandemi COVID-19 di tengah-tengah masyarakat ini saat ini yang masih panjang dari tahun 2020 hingga saat ini tentunya juga menimbulkan pengaruh tidak hanya di sektor pariwisata dan juga sektor-sektor lainnya, tapi juga dari sisi psikologis dari masyarakat kita. Jadi masyarakat kita termasuk mungkin teman-teman yang ada di rumah ataupun kami yang ada di sini juga mulai merasa tergoyahkan beberapa saat ya, baik itu dari segi faktor mental dan juga psikologis masyarakat kita. Karena memang ya bisa dimaklumi pandemi ini begitu panjang, begitu besar efeknya untuk sektor ekonomi dan juga pariwisata, dan lebih parahnya yang saat ini terjadi adalah mulai timbul bibit-bibit perpecahan ya di Indonesia maupun juga di Bali tentang bagaimana kita menyikapi pandemi saat ini. Mungkin ini juga adalah salah satu faktor mental atau psikologis dari masyarakat kita. Nah, untuk itulah hari ini kami akan membincangkan mengenai masalah ini, tapi sebelum saya memperkenalkan siapa saja para penutur dan juga apa yang kita bahas, saya mau kasih satu pantun dulu. Iya, satu pantun ya. Nah, buah pepaya bisa dimakan. Asik. Cakep. Rasanya sungguh luar biasa. Cakep. Stop saling menyalahkan, bersama kita bisa. Nah, aduh. Ya, kenapa begitu? Karena emang itu adalah tema dari kita hari ini, yaitu kita berjumpa kembali di Nusantara, nutur dan sharing di antara kita, di mana temanya seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu stop saling menyalahkan, bersama kita bisa. Karena hari ini tuh harapannya kita jangan deh nyalah-nyalahin lagi nih, salahmu bagiannya ini, salahku bagiannya ini, kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu. Jadi kita akan stop itu semua, karena itu adalah bibit-bibit perpecahan. Mari kita sama-sama berkumpul untuk membahas solusi. Ya, bagaimana sih solusinya? Nah, oleh karena itu hari ini saya Dian Ariswari yang memandu acara kita juga mengundang para penutur kita yang sudah hadir. Yang pertama saya akan perkenalkan terlebih dahulu ya, dari yang terdekat terlebih dahulu dari saya, di sebelah kiri saya yang berbaju putih ini namanya adalah Dek Yan. Swastiastu. Swastiastu. Dia adalah prajuru Pasikian Yowana Bali. Kemudian di sebelahnya Dek Yan, ini dia. Wah, kita bukan bangsa pengecut, tapi namanya bukan kita, bukan bangsa, bukan ya. Panjangan. Kirain name tag nama. Enggak. Iya, jadi di tengah-tengah itu adalah Dewa Aditya. Iya, Swastiastu. Dewa Aditya atau Adit ini adalah pernah menjadi atau mungkin masih ya sampai sekarang ya sorotan dari publik pemuda Bali ya. Kemudian yang di ujung adalah Dr. Surya. Swastiastu. Swastiastu, Mbak Dian. Dr. Surya ini adalah akademisi dari Universitas Negeri Sugriwa. Dan yang pasti hari ini kita di Stop Saling Menyalahkan Bersama Kita Bisa di Nusantara ini bisa disaksikan melalui IG channel ya secara live. Saat ini juga sudah mulai live, sudah bisa disaksikan oleh teman-teman di Pasikian Yowana Bali dan juga bisa di YouTube live streaming yaitu Don Channel. Jangan lupa juga ya, nggak cuma saya yang ngobrol di sini bersama dengan Adit, Dek Yan dan juga Dr. Surya, tapi teman-teman semuanya juga bisa berpartisipasi, berkontribusi dengan cara mengetik pertanyaan atau mungkin masukannya ya, yang masukannya yang ingin disampaikan melalui komentar gitu ya. Nah, saya minta izin dulu nih, supaya lebih jelas suaranya bisa terdengar, saya akan buka masker dulu ya. Jadi bergiliran kalau saya buka masker, teman-teman yang lain mungkin tetap menggunakan masker ya. Begitu juga dengan nanti ya. Nah, ini kita juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi untuk teman-teman, sahabat-sahabat semua, semeton-semeton yang ada di rumah ataupun dimanapun, jangan lupa untuk kita sama-sama disiplin, saling mengingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi menggunakan masker setiap saat, kecuali pada saat-saat tertentu, karena sudah ada diatur juga sebetulnya ya. Kalau kita makan, berpidato atau
berbicara seperti ini asalkan sudah menjaga jarak, itu berenang dan lain sebagainya itu bisa melepas masker. Kemudian jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer dan tetap menjaga jarak. Nah, saya ingin ngobrol dulu nih, balik lagi kita ke kejadian yang masih baru juga ini ya, semua juga masih ingat. Saya juga udah sempat nonton videonya waktu itu dari apa yang dialami oleh Adit. Yeah. Pasti masih inget dong ya Adit ya? Oh jelas. Jelas teringat. Adit, balik lagi soal kejadian tersebut, mungkin bisa diceritakan kronologisnya saat itu gimana sih sampai akhirnya ada video yang viral dan menjadikan Adit ini sorotan di masyarakat. Saya izin lepas masker ya. Ya, jadi berkaitan dengan kronologis kejadian kemarin itu kebetulan bertepatan pada saat saya sedang merayakan 6 bulanan anak saya pada saat itu, tepat di tanggal 30 Januari ya. 30 Januari. Nah, pada saat itu saya mengadakan acara itu di gereja. Saya tidak mengadakan acara itu di rumah karena juga ada kaitannya langsung dengan kebijakan penerapan protokol kesehatan seperti itu. Karena kalau ketika saya adakan di rumah, pasti tamu akan rame gitu loh. Nah, jadi saya putuskan untuk adakan di gereja. Nah, kebetulan pada saat itu saya sebagai kepala keluarga kan, saya yang bisa dibilang mengurus acara itu, mengurus semuanya lah. Tentang acara 6 bulanan anak saya. Jadi pada saat itu hektik banget, padat banget agendanya. Nah, saya mau keluar pada saat itu, mau mengantar sepupu saya karena kebetulan dia mau kebetulan sebelumnya dia bantu saya untuk angkat Banten. Nah, setelah pulang dari sana, karena saya cepet-cepetan, nah pada saat itu yang jadi poinnya adalah anak saya sudah mau mulai natap pada saat itu ketika saya mau antar sepupu saya. Jadi saya cepet-cepetan, pas mau balik ke gereja, pas ada razia juga gitu. Saya lupa bawa masker karena cepet-cepetan ya. Di sana saya terjaring razia pada saat itu. Saya sudah jelaskan ke petugas di lapangan pada saat itu bahwa saya sedang ada acara 6 bulanan anak saya, tolong dipercepat prosesnya. Ini saya bayar uangnya seperti itu kan. Kebetulan mungkin karena memang saya lagi gimana ya, pikiran juga sedang kalut karena memang kan persiapan itu kan banyak tahapannya. Dan itu menjadi beban pikiran lah istilahnya seperti itu. Secara psikologis pikiran sedang kalut. Ada nada tinggi dari petugas seperti itu. Ada nada tinggi karena kebetulan saya waktu itu kan menaruh tangan saya di pinggang. Nah, di sana mungkin petugas nggak terima dengan cara saya bahasa tubuh ya. Bahasa tubuhnya, padahal saya tidak ada niat sama sekali memang karena mungkin ya saya dilihatnya seolah-olah arogan seperti itu. Nah, adalah nada keras. Saya terpancing karena memang kalutnya pikiran. Akhirnya timbullah perdebatan di awal video viral itu muncul seperti itu. Jadi memang sebetulnya ini salah satu dampak psikologis dan juga mental dari masyarakat kita dan juga siapapun benar ya. Sekali, benar masyarakat sekali. Itu kan ya Adit, mungkin juga pemerintah ya kan. Padahal mungkin hal-hal yang tidak ada maksud atau tujuan tertentu sehingga mungkin persepsinya bisa saja seperti itu. Berbeda. Padahal kan kalau kita lihat model semuanya begini-begini ya. Makanya. Ya kan, kalau posnya begini tapi nggak ada yang marah ya. Tapi ya kembali lagi, mungkin itu juga efek dari pandemi ini yang memang membuat semua orang lelah seperti itu ya. Tidak hanya masyarakat, pemerintah pun juga sebetulnya juga lelah berusaha bagaimana menanggulangi pandemi ini. Iya, jadi saya terus terang aja, saya mulai dari tahun kemarin di bulan Januari. Di bulan April saya sudah nggak digaji sama perusahaan. Ya, saya kebetulan juga bekerja di hotel. Saya sudah tidak digaji, jadi untungnya selama saya bekerja dari tahun 2016, saya lulus di tahun 2016, saya juga aktif di dunia sosial media, fotografi juga iya. Jadi selama pandemi setidaknya adalah ide-ide saya yang bisa saya gunakan untuk untuk keluarga kecil saya agar bisa survive di pandemi ini. Dan kebetulan sebelum itu kan saya juga foto-foto wedding nih kayak gitu. Cuman tetap aja tekanannya itu berasa kayak gitu kan. Ya untuk kita masyarakat kecil di bawah, ketika misalnya ada kegiatan adat ataupun keperluan-keperluan lain, itu kan sangat bisa dibilang termasuk beban lah ya. Bagaimana kita mencari pendapatan, susahnya mencari mata pencarian pada saat pandemi sekarang ini. Nah, jadi ketika uang saya diambil 100.000,
berasa Iya. di diri saya tuh berasa, wah ini uang 100.000 lumayan loh gitu. Kalau untuk saya uang 100.000 ini kalau untuk survive bisa sampai 3 hari Mbak gitu loh. Kalau kita mau modelnya makan seadanya kayak gitu kan. Nah, jadi di sana mulainya akhirnya saya berpendapat mengeluarkan suara saya. Karena sebelumnya kan saya sudah mengaku salah. Kenapa saya bilang saya mengaku salah? Karena saya bayar denda pada saat itu, ya kan? Nah, saya sudah bayar denda, saya sudah penuhi kewajiban saya sebagai warga negara, dan sekarang adalah saatnya saya untuk menuntut hak saya sebagai warga negara untuk bersuara pada saat. Nah, muncullah perdebatan itu seperti itu kayak gitu. Jadi sebetulnya saat itu Adit ini menyampaikan keluh kesahnya juga Keluh sekaligus kesahnya, ya. iya, Jadi benar sekali. sudah menyampaikan sudah membayar denda, tahu lah ya bahwa memang salah sebetulnya ya, tapi juga jadi kesempatan untuk menyampaikan unek-uneknya, keluh kesah ya. Ibaratnya kalau kita sama orang tua, anak dengan orang tua kan pasti juga ingin berkeluh kesah, menyampaikan apa isi hati dan juga kesulitan-kesulitan yang dialami selama ini ya. Dan juga yang mau saya tekankan adalah kalau saya mau arogan pada saat itu, saya bisa marah-marah, saya tinggal langsung. Karena saya cepet-cepetan. Tapi apa? Saya sadar, saya taat hukum, saya bayar dendanya kayak gitu. Nah, akhirnya pada saat itu saya nggak sadar kalau saya sadar kalau banyak orang yang ngerekam. Cuman saya nggak tahu kalau di luar itu ternyata ada warga sipil mungkin ya, selain aparat yang merekam video saya itu. Sama sekali tidak ada niatan untuk membuat isu ini menjadi viral atau bagaimana, tetapi ternyata memang jalannya seperti itu. Masyarakat yang memviralkan kan seperti itu. Nah, akhirnya viral kayak gitu. Akhirnya Adit jadi sorotan. Jadi sorotan gitu. Dan pas juga banyak masyarakat di Bali ataupun di Indonesia yang merasakan hal yang sama dengan saya. Jadi bukan curahan hati Adit aja curahan hati sendiri saya ya? seorang aja. Jadi otomatis saya mewakili suara mereka ini gitu, walaupun tidak ada niat sebelumnya seperti itu. Jadi spontanitas murni. Spontanitas. Jadi walaupun yang Adit sampaikan itu spontanitas, tapi kalau saya perhatikan, mungkin teman-teman Semeton juga semua sudah sempat menonton ya video yang viral membuat Adit ini menjadi sorotan. Di situ memang kalau kita perhatikan tidak ada tutur bahasa atau kata-kata yang bersifat merendahkan atau melecehkan seperti itu ya, atau negatif juga tidak. Tetapi memang itu murni semuanya adalah kritik sosial sebetulnya ya. Cuman mungkin yang menjadi sorotan di situ menimbulkan pro dan kontra adalah karena posisi Adit juga saat itu memang salah, melanggar protokol kesehatan, sehingga mungkin ada sedikit kesalahpahaman yang menganggap udah salah, nggak mau ngaku salah, ngotot. Nah seperti itu sederhananya orang-orang berpikir ya. Nah tapi kalau dibilang nggak mau ngaku salah, buktinya Adit juga saat itu dibayar kan denda. Bayar denda. Dibayar ya. Bayar denda. Kemudian juga selain membayar denda, Adit juga sudah membuat video permintaan maaf atau klarifikasi itu baru-baru ini kan. Dan sebelum itu juga waktu IG live, waktu ini sempat saya IG live dengan Jet Bali dan psikolog videoloka, dan kebetulan juga dengan Pak Yan Gendo pada saat itu, saya juga langsung minta maaf pada saat itu karena saya melanggar protokol kesehatan. Gitu. Minta maafnya poinnya adalah karena melanggar protokol kesehatan. Baik. Nah, setelah meminta maaf itu apakah kemudian menjadi kayak lebih lega atau plong atau bagaimana? Karena kan poinnya meminta maaf, ada juga nih masih pro kontra di masyarakat kita, kenapa minta maaf, kenapa buat video minta maaf dan klarifikasi. Nah, ini mungkin masih bisa diluruskan juga oleh Adit, termasuk juga setelah video klarifikasi dan minta maaf itu apakah sudah lega atau sudah beres semuanya, atau masih terjadi riakan-riakan dan juga pro kontra? Tentunya dalam setiap problematika kan pasti ada pro kontra ya Mbak. Untuk sekarang masih ada. Dan tenang atau tidaknya saya setelah minta maaf ya tentu saja tenang, karena saya dibesarkan oleh adik saya untuk memiliki sifat ketika misalnya saya salah, saya harus minta maaf kayak gitu. Tapi ketika memang saya benar, saya perjuangkan itu seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya dibilang pro kontra, sebenarnya lebih banyak di masyarakat, gitu kan? Kenapa sih Adit ini minta maaf, klarifikasi, kamu kan nggak salah, bla 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 kayak gitu.
Seperti itu respon dari masyarakat, cuman saya sudah jelaskan di video saya terbaru di Instagram bahwa meminta maaf itu bukan sifat dari seorang pengecut. Meminta maaf itu adalah sifat dari seorang kesatria. Ketika dia salah, dia harus minta maaf, kayak gitu kan. Jadi karena saya salah setelah melanggar protokol kesehatan, saya minta maaf, dan itu membuat saya merasa lebih lega lah untuk saya dan juga keluarga kecil saya dan keluarga besar saya tentunya, seperti itu. Jadi nggak ada salahnya meminta maaf. Nggak ada salahnya meminta maaf, Semeton. Baik, baik. Nah, mungkin boleh dipakai lagi maskernya. Oh ya, siap. Boleh pertanyaan. Nah, jadi saya sekaligus mengingatkan untuk Semeton semua di sini ya. Jadi sebelum beranjak ke penutur berikutnya, jangan lupa kalau misalnya mau berkomentar atau ingin menyampaikan pertanyaan kepada penutur-penutur kita hari ini, bisa diketik di kolom komentar. Tentunya saat ini kita mengadakan IG live di @pasikianiwana_bali dan juga bisa di live streaming YouTube Don Channel. Nah, sambil menunggu tanggapan dan juga komentar dari Semeton, saya mau beralih dulu nih karena di sini juga ada Dek Yan, kemudian juga ada Dr. Surya. Setelah kita mendengar kronologis dari apa yang terjadi yang dialami oleh Adit ini, kalau dari Dek Yan selaku Prejuru Pasikianiwana Bali, bagaimana melihat kejadian ini? Karena kan Adit ini seorang pemuda juga ya, masyarakat Bali juga, dan apa yang disampaikan juga mungkin representasi dari masyarakat kita. Kalau Dek Yan melihatnya juga, silakan. Saya buka masker dulu ya. Ya, silakan. Aduh. Ini tantangannya kita memang di era pandemi ini ya, harus megep-megep. Iya. Jadi sebelum saya menanggapi apa yang disampaikan Adit tadi, saya tertarik sekali mendengar apa tajuk acaranya, Nusantara, Nutur, dan sharing antara kita. Karena setahu saya kan kita harus memahami dulu nutur itu apa sih, gitu. Bahwa sebenarnya kan nutur adalah sebenarnya budaya kita dari kecil. Kita sering diberi dongeng sama kakek nenek zaman dulu. Jadi sebenarnya dalam nutur di sini pun ada dua hal yang bisa kita pelajari, istilahnya seni berbicara dan seni mendengar. Terkadang orang hanya ingin berbicara tanpa mau mendengar. Betul. Dan di sini kenapa saya ingin membahas tentang nutur ini? Mudahnya sekarang kita mengakses sosial media, apa-apa kita gampang untuk memperoleh informasi. Itu juga menjadi istilahnya menjadi bumerang buat kita. Seperti pisau bermata dua lah. Jadi seperti Adit yang Adit tadi sampaikan kan, menurut saya apa yang Adit lakukan video viral yang pertama itu kan adalah impact, dampak yang seperti bom waktu. Setahun nih kita mengalami situasi yang anggaplah nggak jelas. Awalnya sekian bulan sampai detik ini pun kita masih merangkak berusaha melewati situasi pandemi ini. Masih PHP lah ya. Iya, masih PHP. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Adit ini kan bisa saya bilang anak muda banget. Apa yang diisi kepalanya, apa yang dia ingin bilang ya keluarin aja gitu loh. Tapi dalam konteks ini Adit kalau saya lihat secara pribadi seperti Mbak Dian tadi bilang kan tidak ada mengeluarkan kata-kata kasar. Hanya mungkin terpancing oleh nada tinggi, dia juga ikut, namanya anak muda kan. Cuman yang di sini yang perlu kita garis bawahi adalah tetap Adit dalam konteks ini tetap salah. Karena melanggar protokol kesehatan. Dan apa yang dilakukan Adit, video berikutnya, video meminta maaf, menurut saya kan ini jiwa anak muda yang benar-benar harus kita tiru gitu. Berani mengakui kesalahan ya. Karena mengakui kesalahan itu kan bukan hal remeh-temeh. Orang berani berbuat, terkadang meminta maaf sangat berat diucapkan. Tapi Adit dengan legowo mengucapkan permintaan maaf, menurut saya itu sudah sangat luar biasa. Dan saya berharap sekali mungkin kedepannya para pemuda yang kemarin sempat melihat videonya Adit yang pertama,
semoga ini tidak menjadi trigger untuk anak muda yang lainnya, istilahnya membuat alasan lah buat menjadikan perlawanan gitu loh. Udahlah stop, intinya si Adit setelah melakukan kesalahan, sudah klarifikasi, sudah membuat video permintaan maaf. Ya menurut saya itu benar-benar gentle lah. Gentle ya. Baik, jadi intinya adalah meskipun kemarin itu Adit sudah meminta maaf, tapi kan kesalahannya ini tidak disengaja sebetulnya ya. Jangan sampai ini artinya pelanggaran protokol kesehatan ini bukan pure keinginan yang disengaja memang seperti itu, tapi memang karena situasi, kemudian juga ya spontan saja sebetulnya saat itu ya. Dan jadi jangan sampai juga ini menjadi motivasi dari semeton-semeton supaya beralasan seperti itu ya untuk melanggar protokol kesehatan ya. Baik, kita ke Dr. Surya terlebih dahulu karena ini kita ketahui Dr. Surya adalah akademisi ya. Akademisi ini kan berarti sudah sering dan sudah terbiasa berhadapan dengan anak muda, dengan Yowana Bali, jiwa-jiwa muda. Jadi pasti sudah tahulah bagaimana gaya, kemudian juga ya pilihan-pilihan atau selera dari anak-anak muda. Sudah terbiasa lah. Kalau kemarin melihat video yang viral yang membuat Adit ini menjadi sorotan, termasuk juga video klarifikasi atau video permintaan maafnya, gimana Dr. Surya melihatnya, Bi? Ya, terima kasih ya, Kang Ijen buka ini masker. Lega banget kayaknya. Ya, pertama Mbak Dian, saya ucapkan terima kasih sudah diundang di acara Nusantara ini ya, Nutur and Sharing bersama. Ini sangat pikiran yang positif sekali yang dirancang oleh Pasikian Yowana Adat Bali sebagai organisasi kepemudaan adat Bali ya. Jadi kalau bisa kita mengajaklah para Yowana semua, anak muda beraktivitas seperti saat ini, membuat video-video positif seperti yang dibuat oleh Pasikian Yowana Bali. Saya memberikan apresiasi dan saya siap diundang kapan saja untuk memberikan apa ya, ilmu-ilmu ya. Saya share ilmu di sini ya. Pertama, Mbak Dian, kita melihat sekarang kehidupan masyarakat sekarang ini sedang mengalami high tension culture. Apa itu? Masyarakat budaya tegangan tinggi namanya. Dalam ilmu patologi sosial ini disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara harapan dan realitas. Oh, baik. Jadi kan masyarakat Bali itu kan dulu sangat sebelum pandemi ya, kita sangat merasakan hidup damai, hidup berkelimpahan lah, untuk mencari sesuap nasi itu gampang sekali. Tetapi berbeda dengan kondisi saat ini. Nah, inilah yang menimbulkan patologi sosial. Patologi sosial inilah menimbulkan efek tegangan tinggi. Jadi masyarakat sekarang ini sedang mengalami kultur budaya yang baru sekarang ini. Dan kita banyak orang yang mengalami ini, tidak hanya 1-2 orang, karena ini masalah semua basicnya, orang. seperti teori Maslow mengatakan ketika ekonomi itu sudah rapuh gitu, jadi orang untuk makan kan susah. Dikatakan tadi itu dia sudah resign dan untuk sehingga otomatis dia bukan hidup sendiri, dia harus bertanggung jawab sebagai seorang suami kan, harus membesarkan anak dan sebagainya. Jadi ketika ada dalam kondisi seperti itu, ya saya kira itu adalah hal yang wajar ya. Apalagi anak-anak muda itu memang jiwanya itu adalah jiwa yang saya kira jiwa yang original itu, yang datangnya dari dalam hati, bukan karena untuk kepentingan tertentu gitu. Jadi ini juga merupakan representasi dari pemuda-pemuda kita atau masyarakat sekarang ini yang dalam kondisi saat inilah. Jadi apalagi tadi, tapi saya secara pribadi memberikan apresiasi besar kepada Adit ya, yang sangat kesatria, yang sangat gentleman sekali untuk membuat sebuah video klarifikasi. Ini saya juga kemarin udah nonton. Saya tahunya dia viral itu di TikTok. Oh, saya suka TikTok sekarang. Ya, karena saya juga anak muda juga. Iya. Saya tahunya dia itu di TikTok gitu ya. Sekarang saya ketemu live dengan dia dan tadi udah diskusi luar biasa. Dan ini yang video yang kedua ini klarifikasi ini sangat luar biasa. Dan ini di tengah-tengah masyarakat yang high tension culture itu, tegangan tinggi itu, ternyata jiwa-jiwa orang Bali itu masih ada di sana. Iya kan? Sifat lunaknya, sifat mau berani mengatakan kesalahan, ini luar biasa loh. Di tengah pandemi sekarang ini, di tengah kekisruhan saat ini, di tengah patologi masyarakat sosial sedang bermasalah, dia berani menunjukkan jiwa kesatria sebagai seorang
Yowana Bali. Ini yang saya beri apresiasi. Kalau orang dalam keadaan damai minta maaf itu biasa, ordinary. Tapi begitu dalam keadaan susah, kejepit dan seperti ini, dia berani mengklarifikasi ini extraordinary. Tepuk tangan dulu berarti ya. Dan ini harus dikembangkan lagi gitu. Sebagai Yowana Bali, anak Bali itu apapun kondisi kita, ya kita harus tetap berpikir orang lain, masyarakat kita. Dan itu memang diajak leluhur kita di Bali kita ini, bahwa kita harus santun pada orang dan sebagainya dan berani mengatakan kesalahan. Dan fenomena yang terjadi saat ini viral, dan baik itu video pertama, video kedua, saya kira kita sedang menghadapi yang disebut dengan new habit ya, habit yang baru sekarang ini. Seperti sekarang ini kan saya lucu melihat teman-teman sebetulnya pakai masker, tapi kita harus menyesuaikan, karena ini disebut dengan habit yang baru. Nah, bagaimana sekarang proses kita yang tidak biasa pakai masker dihadapkan pada dunia yang baru ini, tentu melalui proses ini. Nah, dalam proses ini tentu ada berbagai persoalan macam-macam, seperti yang Adit mungkin dia sedang emosi dan sebagainya. Itu adalah sebagai bentuk adaptasi pada sebuah lingkungan, adaptif terhadap lingkungan ini. Dan saya kira itu hal yang biasa ketika ada perubahan lingkungan, perubahan habit, kebiasaan, itu ada sifat adaptif itu. Baik. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa ini adalah sebuah edukasi yang sebetulnya diberikan kepada Adit. Sesungguhnya saya berterima kasih loh kepada Adit ini. Kenapa? Karena ini memberikan edukasi kepada kita. Oh, ternyata satu, saya mendapatkan pembelajaran yang luar biasa. Satu, dia berani melakukan kesalahan. Yang kedua, dia mengajarkan kita bahwa pentingnya menggunakan masker, kemudian hand sanitizer dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita diajarkan untuk aware ya, sadar terhadap ya, kondisi saat ini. Dan satu musuh kita sesungguhnya sekarang ini adalah COVID-19 ini ya. Jadi ya, saya setuju dengan teman-teman tadi. Jadi berhenti kita menyalahkan si A, si B, dan si C. Kita kembali ke diri kita sekarang ini untuk bersama-sama segera untuk melepaskan diri kita dari pandemi saat ini dan hidup seperti kita yang zaman-zaman dulu yang lebih nikmat, ya, tanpa menggunakan masker, kita happy-happy, bisa berkumpul, ngelawar bersama. Betul. Dan saya apresiasi lagi, ketika dalam kondisi pandemi saat ini, Adit sudah memberikan cara baru kepada kita untuk beriadnya, beragama. Baik. Itu tidak melaksanakan di rumah. Ini kan satu apresiasi. Ya, betul. Ya, beliau sadar sebetulnya. Akhirnya membuatlah di gereja atau tempat-tempat yang memang khusus untuk melaksanakan upacaranya ini. Nah, ini banyak kita dapat ilmu dari sini, dari Adit nih. Saya sebagai akademisi juga mau merasa, wah ini saya dapat ilmu juga dari anak muda ini kan. Artinya memang ada sesuatu, ada hikmah dari setiap kejadian. Setiap makna ada hikmah. Dan seperti yang disampaikan oleh beliau, oleh Dr. Surya, jadi memang saat ini adalah fenomena sosial dari masyarakat kita, patologi sosial, semuanya serba sensitif karena memang sudah berkepanjangan ya, stresnya udah berkepanjangan, semuanya juga benar-benar ibaratnya kalau berjuang sudah berdarah-darah ya, sehingga tentunya ini ada berbagai macam pro kontra yang di masyarakat kita juga masih mencari-cari dari kebijakan pemerintah ini efektif atau tidak. Sebetulnya pemerintah kita juga sama, terus berproses, mengevaluasi, beradaptasi juga mengenai solusi terbaik dan efektivitas dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, saat ini sudah ada yang bertanya, tentunya kita akan bacakan. Jadi untuk semeton lainnya yang masih ingin berkontribusi, bertanya, silakan bisa diketik di kolom komentar ya di IG kita, karena saat ini sedang IG live juga di @pasikianyowana_bali. Ada Putu Ayu Novila. Apa solusi yang harus anak muda buat dalam menghadapi pandemi? Nah, solusinya apa nih? Ini juga pasti banyak sekali pertanyaan semua orang ya. Nanti sebelum kita ke solusi, sebelum kita menjawab solusi, saya ingin lanjutkan terlebih dahulu ya. Jadi kita tuh harus sama-sama sadari saat ini bahwa kita sama-sama mencari solusi yang paling efektif, atau bagaimana paling tidak atau apa yang harus kita lakukan saat ini yang paling efektif ya. Nah, kalau kita kembali lagi ke kejadian yang dialami oleh Adit kan sudah membuat video permintaan maaf ya. Kemudian ini ya ternyata masih seperti yang disampaikan, masih menimbulkan pro dan kontra ya. Bagaimana masyarakat kita atau semeton-semeton kita tuh menyikapi video permintaan maaf dari Adit. Nah, kalau dari Dian sendiri selaku Prejuru Pasikian Yowana Bali melihat
pro kontra yang masih terjadi di masyarakat kita dengan video permintaan maaf itu bagaimana sih sebaiknya kita menyikapi? Kayak udahlah dia udah minta maaf, jangan dibesar-besarin atau bagaimana? Kalau saya secara pribadi sebenarnya balik lagi ke yang kita bahas dari awal itu, ini kan impact, ini dampak dari apa yang terjadi pada kita semua selama setahun lebih loh, ini udah hampir setahun lah. Jadi kita bahas dulu dari awal supaya kita nggak lihat dari pro dan kontranya aja gitu loh. Kita bahas dari awal apa aja sih dampak yang terjadi dari COVID ini. Yang pertama sudah jelas dari sisi ekonomi. Sisi ekonomi semua porak-poranda, dari semua lini pekerjaan semua kena. Bahkan dari, mungkin saya curhat sedikit ya, dari pekerjaan saya pun akhirnya berdampak. Kebetulan saya bekerja sebagai tukang bangunan, bahasa kerennya arsitek lah. Jadi di masa pandemi ini setahun kemarin itu saya sudah kehilangan 5 pekerjaan, 5 project gitu loh. Yang bahasanya dipending sampai pandemi ini berakhir. Iya. Sampai waktu yang belum ditentukan gitu ya. Jadi kan itu situasi yang cukup menyulitkan. Terutama juga saya, teman-teman saya kebetulan banyak musisi ya. Musisi-musisi kafe kayak gitu. Lumayan banyak hal-hal yang saya dengar curhatannya, karena terbiasa dengan pekerjaan reguler tiap minggu, tiap hari, tiap event dapat, otomatis di pandemi ini kan semua stop. Semua stop. Jadi itu dari sisi ekonomi. Semualah berdampak. Betul. Travel, pariwisata semua hancur lebur. Saya nggak perlu curhat, sudah diwakili ya. Istilahnya dari sisi ekonomi. Setelah sisi ekonomi kena, otomatis yang kena berikutnya apa? Psikologi kita. Kenapa saya bilang psikologi? Salah satu contohnya adalah Adit. Adit jadi mengambil sikap seperti video yang viral itu, dan juga yang cukup mengena dalam kehidupan saya itu kejadian kemarin. Kebetulan kakak kandung saya sekeluarga kena COVID. Yang kena itu suaminya, kakak saya, anaknya yang kedua itu harus dikarantina. Anak yang pertama dan yang paling kecil itu masih bayi, harus di rumah. Seminggu anak yang paling kecil, yang paling bontot nih nggak ketemu sama mamanya, hanya lewat video call. Itu sangat berdampak psikis terhadap si anak. Mulai tidak mau makan. Maksud saya cerita begini maksudnya. Kalau kamu sampai di karantina, istilahnya si ponakan saya inilah, dari yang dia sehat, karena psikisnya yang kena bisa jadi sakit gitu loh. Iya betul. Itu psikis loh, secara psikis. Memang psikologis itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental ya, kesehatan jiwa. Terutama juga setelah dari ekonomi kita kena, psikis kita kena, yang paling parah sekarang ini yang tadi Mbak Dian pertanyakan, pro dan kontra. Setelah ekonomi kena, psikis kena, otomatis akan adanya terjadi perpecahan. Perpecahan itu karena apa? Istilahnya kalau logistik tidak terisi, logika tidak jalan. Selama ini kita kesulitan pekerjaan, kesulitan mungkin makan sampai susah. Otomatis kalau kita perut tidak terisi kan logika nggak jalan. Jadi mulai saling menyalahkan. Maaf nih misalnya di situasi sekarang masyarakat menyalahkan pemerintah. Kenapa bikin peraturan begini? Terasa memberatkan. Sedangkan pemerintah pun juga sebaliknya. Ini masyarakat bengkung saja gitu loh. Sebenarnya dalam situasi seperti ini kita tidak berhak untuk saling menyalahkan menurut saya. Karena jangankan Bali ataupun Indonesia, di seluruh dunia mengalami pandemi ini, dan banyak negara, mungkin hampir semua negara yang sudah dilanda pandemi ini belum punya formula yang tepat untuk melewati pandemi ini gitu loh. Tidak ada formula yang tepat. Yang paling efektif. Yang paling efektif, mikirnya lockdown yuk. Setelah lockdown masyarakat teriak. Dibebasin sedikit, semakin banyak yang terjangkit. Jadi istilahnya pemerintah masih dalam tahap try and error terus nih. Coba ini salah, coba ini salah gitu loh. Makanya sekarang kita, kebetulan saya duduk di sini sebagai
Prajuru Yowana Bali. Ayolah kita anak-anak muda sama-sama memikirkan solusi. Anak muda, kuncinya adalah anak muda boleh cerdas mengkritik, tapi juga harus cerdas memberikan solusi. Itu poinnya. Iya. Nah, ini saya mau ke Dr. Surya juga nih, karena kan tadi sudah disampaikan oleh Dek Yan, ini menarik sekali ya, karena logistik tidak jalan, logika itu juga terpengaruh. Makanya kan banyak juga yang bilang tetap waras, stay waras, karena artinya waras itu juga kita menggunakan logika. Dengan kejadian yang membuat Adit ini menjadi sorotan, meskipun sudah meminta maaf terkait dengan kondisi saat ini, dan juga apa yang sudah disampaikan oleh Adit, tapi masih tetap ada ganjalan, masih tetap ada polemik-polemik, ya masih ada percikan-percikan, itu masih ada di masyarakat kita. Bagaimana Dr. Surya melihatnya? Ya, pro kontra itu saya kira hal yang wajar ya. Jadi apalagi dalam dunia saat ini gitu. Jadi pro kontra adalah merupakan sesuatu yang sangat tidak terlalu istimewa. Karena apapun yang dikerjakan itu pasti ada pro kontra. Sebaiknya apapun sang Rama, Laksamana sebagainya pasti ada aja yang kontra. Tergantung sekarang bagaimana cara melihat sisinya. Ya. Nah, saran saya sekarang ini, marilah kita belajar sisi-sisi yang lain dari sebuah fenomena. Saya lebih suka mengambil sebuah makna di balik sebuah fenomena. Nah, ada fenomena seperti ini, kita mengambil maknanya. Tidak ada, kalau boleh ya saya sarankan kepada masyarakat Yowana, generasi muda, jangan kita memberikan penilaian kepada orang lain. Justru kita itu mengambil sebuah nilai yang berharga dari sebuah fenomena. Itu baru cerdas. Luar biasa. Tepuk tangan dulu nih. Ini dia poinnya penting sekali ya. Jadi jangan kita ini jadikan ini untuk merefleksikan diri ya. Apa yang bisa kita ambil kemudian direfleksikan. Betul. Ya. Jadi kalau ini di pro kontra karena belum tentu juga yang pro adalah kebenaran, belum juga yang kontra adalah kebenaran. Tetapi bagaimana kita mengambil nilai dalam sebuah kebenaran itu atau dalam sebuah fenomena ini. Itulah yang disebut dengan kecerdasan. Saya kira masyarakat Bali sudah cerdas kok. Mana dia bisa memilah sebuah fenomena itu. Hanya orang yang tidak memahami itulah yang kemudian memberikan sebuah penilaian. Inilah yang harus kita edukasi bersama-sama. Baik. Nah, ini sudah ada yang bertanya juga kembali di IG. Ada Cici Yasira, bagaimana kita menyikapi, karena pemikiran beberapa orang yang pernah saya temui itu menyampaikan, betul kita harus waspada dengan pandemi yang bisa mematikan, tapi jika kita tidak bekerja, nggak ada uang, juga bikin kita mati. Istilahnya banyak yang bilang sama dengan disuruh mati perlahan. Nah, ini juga keluhannya ya, yang mungkin juga membuat waktu itu menyampaikan keluh kesahnya Adit juga ya kan, seperti itu. Nah, kalau Adit sendiri bagaimana melihat kebijakan dari pemerintah saat ini? Sebetulnya kan ada poin-poin yang Adit sampaikan di video yang viral tersebut, yang juga mungkin keluhan dari, atau mungkin bukan cuma keluhan tetapi ya pertanyaan dari masyarakat kita yang terwakili lah istilahnya ya. Mungkin bisa disampaikan oleh Adit apa-apa saja sih keluh kesahnya selama ini? Ya. Jadi seperti ini, saya tekankan dari awal, memang saya tidak pernah mengkampanyekan untuk no masker ya, atau anti masker. Dan memang saya sangat mengapresiasi sekali untuk pemerintah yang sudah membuat program tentang protokol kesehatan ini. Cuman yang namanya produk manusia kan tidak ada yang sempurna seperti itu, sekalipun itu produk hukum kan kayak gitu. Makanya ada istilah, selain hukum itu memang harus mutlak, hukum itu juga harus fleksibel, menyesuaikan dengan dinamika masyarakat yang terjadi saat ini, seperti itu. Jadi hukum tidak harus mutlak kaku seperti itu, tapi setidaknya adalah penyesuaian-penyesuaian yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Nah, melihat pertanyaan tadi, benar, jadi kita dalam dilema, rakyat itu dalam dilema gitu. Kita semua udah pinter kok, kita disuruh diam di rumah, kita stay di rumah, kita pakai masker walaupun memang manusiawi terkadang lupa seperti itu kan. Cuman kan kita juga butuh makan, sedangkan dari pemerintah bantuan juga tidak seterusnya ada seperti itu kan. Dan terbatas juga. Dan terbatas juga. Kita ngerti kondisi negara itu seperti apa, kondisi pemerintah di daerah itu seperti apa, kita tahu kondisi keuangannya itu seperti apa.
Cuman kan jadinya dilema gitu. Kita juga butuh uang untuk makan. Nah, disinilah peran pemerintah, karena pemerintah ini adalah satu-satunya pihak yang punya power untuk merubah kebijakan tersebut gitu kan. Nah, jadinya begini Mbak, diharapkan kalau memang pemerintah tidak bisa memberikan bantuan secara terus-menerus, terutama untuk kebutuhan pokok, ya dilonggarkan sedikit lah gitu loh. Apalagi sekarang kan ada jam malam. Betul. Nah, usaha orang itu kan nggak semuanya sama gitu. Kadang-kadang ada pelanggan yang ramenya di pagi hari, kadang-kadang ada pelanggan yang ramenya di malam hari. Nah, bagaimana menyikapinya kan seperti itu. Apakah ada bedanya ketika misalnya ada kegiatan di pagi hari dan kegiatan di malam hari berkaitan dengan tingginya penyebaran angka virus? Kan itu pertanyaan juga, termasuk dari saya kan seperti itu. Sekarang pemerintah harus cerdas untuk melihat itu, problematika itu bagaimana. Kalau misalnya sekarang memang ada usaha-usaha masyarakat yang segmentasinya aktif di malam hari, ya diberikanlah kelonggaran sedikit dengan tetap menaati protokol kesehatan. Kan seperti itu kan, masker tetap, lalu cuci tangan dan sebagainya itu. Pengurangan kapasitas itu sudah bagus. Cuman sekarang kan gini deh, contoh nyatanya sekarang orang baru buka lalapan jam 5 atau jam 6. Sekarang jam 8 udah ditutup. Kan ijo ya batinnya nih. Kan gitu. Sampai mana batinya? Kan kayak gitu. Ini juga yang banyak menjadi pertanyaan dari masyarakat kita biasanya kan. Memangnya virus tahu jam malam ya? Nah, itu kan pertanyaan juga. Iya, pertanyaan juga. Karena memang kalau malam dia lebih banyak keluarnya atau bagaimana kan seperti itu. Justru karena lebih singkat waktunya, orang jadi cepet-cepetan, justru kemungkinan berkerumun lebih besar. Benar kan sekali, jadinya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang mungkin perlu diedukasi ke masyarakat kita, jawaban-jawabannya supaya tidak menimbulkan ganjalan di hati masyarakat kita seperti itu ya. Nah, kemudian yang paling penting saat ini kita di Nusantara nutur dan sharing. Kita kan sharing ya, yang paling harus kita pikirkan bersama-sama, dan juga teman-teman semeton semua harapkan itu adalah bagaimana solusi yang terbaik ya, dan juga termasuk harapan terhadap bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi ini, dan juga bagaimana harapan dari partisipasi masyarakat untuk sama-sama kita mensukseskan dan juga mendukung pemerintah. Nah, kalau dari kacamata Dayan gimana nih melihat harapan-harapannya untuk masyarakat dan juga pemerintah seperti apa? Kalau saya pribadi sebenarnya dari setiap kejadian selalu ada harapan ya. Tapi saya yakin dari setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Jadi situasi yang kita hadapi sekarang ini banyak sekali menimbulkan apa ya? Karena perpecahan ini loh antara masyarakat dan pemerintah, perpecahan. Banyak sekali yang tiba-tiba menjadi seorang ahli COVID gitu loh. Kenapa nggak gini aja caranya? Kenapa nggak gini caranya? Atau banyak yang menggiring ke hal yang konspirasi ini tuh. Kalau saya pribadi, ini saya pribadi ya, jawaban saya pribadi. Banyak orang yang mengkampanyekan Bali kembali, Bali bangkit. Saya secara pribadi pun ingin cepat Bali bisa pulih kembali. Cuman saya orangnya terbiasa berpikir realistis. Jadi saya tidak mau muluk-muluk memikirkan Bali segera kembali atau memikirkan hal yang tidak pasti seperti konspirasi dan sebagainya. Saya hanya sekarang bagaimana melewati COVID ini. Yang terpenting bagi saya adalah saya sebagai sekarang seorang suami, sebagai seorang ayah, dan juga sebagai orang anak dari orang tua saya. Kebetulan saya masih tinggal sama mama papa saya. Maksudnya saya nggak mau muluk-muluk bicarakan Bali gini. Untuk membicarakan hal yang lebih besar, kita harus memikirkan hal yang paling kecil dulu. Yang paling kecil itu apa? Keluarga kita. Saya jaga anak-anak saya jaga istri saya, mama papa saya mungkin lebih rentan dari COVID ini. Dengan cara apa? Ya pakai masker, hand sanitizer. Hand sanitizer ini luar biasa loh. Maksudnya di situasi seperti ini banyak yang bisa memanfaatkan. Salah satunya hand sanitizer ini dibuat oleh anak muda Bali, para healthcare ini. Maksudnya kalau kita coba situasi itu, kita jangan memandang dari sudut pandang satu aja gitu. Coba kita lihat dari sudut pandang lain, pasti ada celah di sana. Baik.
Jadi kalau saya pribadi untuk melewati situasi COVID ini, saya berfokus untuk menjaga keluarga saya, anak saya, istri saya, orang tua saya. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Artinya memang kita harus semua fokus juga dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu ya, skop lingkungan yang terdekat, sama-sama saling menjaga dengan menjaga diri masing-masing, menjaga keluarga kita, sehingga tentunya bisa menjaga ini juga termasuk berbuat untuk yang lain ya. Ini impactnya akan lebih besar seperti bola salju ya. Makin besar makin besar. Nah, kalau dari harapannya Dr. Surya sebagai seorang akademisi bagaimana nih? Harapannya untuk bagaimana masyarakat dan juga pemerintah kita harus menyikapi situasi saat ini, karena kita kan masih belum jelas nih pandemi ini akan berlangsung berapa lama meskipun sudah sedang proses vaksinasi kan. Ya, pada hakikatnya kan semua orang memiliki harapan untuk hidup layak. Hidup layak, hidup damai, hidup sejahtera dan sebagainya. Dan sebetulnya Tuhan pun ingin kita hidup layak, damai, sejahtera semua. Tetapi manusia itu kan adalah makhluk yang sangat cerdas. Maka manusia itu disebut sebagai Homo sapiens, manusia yang berakal. Termasuk juga manusia yang utama dalam salah satu cahaya sloka 4 disebutkan manusia lah makhluk yang utama. Dia bisa hidup dalam keadaan apapun. Apalagi sekarang ini dalam kondisi pandemi saat ini, saya yakin cap macan ya, orang pasti akan mau bisa menggunakan akal sehatnya untuk lolos dari kehidupan ini. Dan terbukti kok, kalau kita lihat di jalan sekarang banyak orang mulai berinovasi ya, dengan membuat ini, menjual, termasuk juga dengan menggunakan media sosial, menjual online, kemudian membuat sebuah makanya ini undi-undi dan sebagainya kan ini kita beli online oleh orang Yowano Bali. Intinya sekarang adalah kreativitas saja. Nah, jadi bagaimana kita itu membangun kreativitas daripada Yowano adat kita, Yowano Bali kita, kemudian masyarakat kita. Ayo dong berkreativitas, gunakan akalnya. Sudah saatnya kita ini untuk berpikir. Jadi tempat untuk merenung itu saat ini. Jadi alam itu dia adil kok. Alam itu kan bergerak. Jadi kita ini justru istirahat dulu lah. Istirahat sambil kita merenung, sambil kita belajar untuk berkreativitas. Sekarang peran pemerintah adalah mengajak masyarakat untuk berkreativitas tentang membuat apapun dan memanfaatkan media sosial dan seterusnya. Kemudian pemerintah juga ya setidaknya memberikanlah sebuah cara-cara yang lebih persuasif ya untuk mengedukasi masyarakat. Seperti misalnya masyarakat ketika jualan itu jangan kemudian dilabrak, di stop, itu jangan, artinya ambil gelasnya. Ya, itu apa ya, kalau masyarakat marah itu. Jadi menggunakan pendekatan persuasif. Ketika misalnya tidak boleh berjualan di tempat A, ya di mana? Di tempat B mungkin dialihkan. Itulah disebut dengan pendekatan persuasif. Di saat masyarakat berkreativitas, di saat masyarakat maju, support dia. Masyarakat support dia. Sekarang ini saya mengamati, saya dosen kewirausahaan juga ya. Selain dosen sosiologi agama juga bicara masalah kewirausahaan. UMKM kan sedang berdiri sekarang. Apalagi anak muda itu sangat luar biasa. Ketika mal-mal tutup dan sebagainya, anak muda berkreativitas. Dia membuat berbagai macam solusi. Akal sehatnya bermain. Dia kemudian sekarang lagi generasi Z ini. Anak-anak generasi Z ini ini harus kita support. UMKM harus kita support. Jangan matikan UMKM. Dulu kan pemilik modal yang menguasai bisnis. Sekarang sudah saatnya UMKM yang menguasai itu. Dan kita mulai dari basic itu, anak muda itu. Sekaranglah momen sekarang ini bisnis sedang mengalami disruption. Nah, sekarang masyarakat yang muda-muda, yang kecil-kecil itu berikan kesempatan mereka untuk jadi besar lah. Dan ini peran pemerintah sekarang untuk memberikan edukasi kreativitas masyarakat. Ini saatnya kita saling menyemangati. Ya. Saya kira setelah pemerintah juga memberikan masyarakat UMKM berkembang dan sebagainya, saya kira bisa titik temunya nanti. Di mana izin misalnya, ya janganlah terlalu keras-keras izinnya, ada kelonggaran gitu ya. Betul. Apalagi kan sekarang ada membuat arak misalnya begitu kan, karena pemerintah memberikan legalitas, ya bagaimana membuat aturan itu biar bisa juga dinikmati oleh anak muda kita. Saya kira itu kreativitas itu yang harus diinovasi. Saya juga ingin menyapa ini karena sudah banyak yang berkontribusi di IG kita ya, baik itu cuma komen-komen. Selamat sore Rahajeng semuanya, senang sekali bisa bergabung ya. Ada Dwit Yadi, kemudian juga ada Agung Anggarhata, Andre Bagong, Igediana, Pasar Pramana, dan juga ada Tude MYN atau Tude siapa nih? Tude pasti ya.
Kita akan bacakan terlebih dahulu ya sebelum ke Adit dan juga closing, bagaimana sejatinya cara bermedia sosial yang baik, mengingat belakangan ini polemik kerap berawal dari medsos. Nah, ya memang termasuk juga apa yang dialami oleh Adit juga dari medsos ya, sehingga menjadi sorotan. Kemudian dari Today, dari Pasikian Yowana sendiri, bagaimana cara menggugah anak-anak muda untuk membuat suatu gerakan dalam menghadapi COVID, agar sebagai anak muda kita itu cerdas dan tidak semata-mata bergantung pada pemerintah, bisa mandiri, nggak cuman bergantung sama pemerintah saja menunggu bantuan seperti itu ya. Nah, sebelum dibahas saya mau balik lagi ke Adit nih. Adit karena sudah menjadi sorotan publik juga, kalau dari Adit sendiri bagaimana sih harapannya kepada pemerintah dan juga kepada semeton-semeton kita semuanya yang lainnya dalam menyikapi pandemi, sekaligus kalau menurut Adit sendiri, kan kemarin itu ada gejolak-gejolak sebetulnya itu curahan hati ya. Punya nggak solusi atau mungkin berpikir harusnya tuh kayaknya lebih baik kalau begini, misalnya seperti itu Adit? Ini closing ya? Sudah mendekati closing. Sudah mendekati closing. Berarti saya yang pertama ya? Iya, betul. Setelah itu terakhir. Oh ya. Dari yang paling muda dulu. Oke. Saya dong. Ya, jadi kalau menurut saya, harapan saya ya, saya mewakili masyarakat. Sama yang seperti dengan dibilang oleh Beli Juru tadi, setidaknya pemerintah stop lah itu tindakan-tindakan represif kepada masyarakat, kan seperti itu. Masyarakat sudah tertekan sekarang, janganlah dipersulit lagi seperti itu. Karena ibarat pir ya, semakin ditekan tuh jadi daya lontarnya itu lebih besar. Nah, yang ditakuti kan itu. Yang ditakuti itu. Jadi pasti di dalam setiap masalah pasti ada jalan tengahnya. Seperti itu. Itu kenapa kita butuh pemerintah untuk mencarikan solusi. Di samping juga kita sebagai anak muda membantu pemerintah untuk mencari solusi tersebut. Kayak gitu. Dan yang saya harapkan juga untuk anak-anak muda, masyarakat, jangan pernah takut untuk bersuara, tetap tumbuhkan jiwa kritis, tapi tetap pada koridor seperti itu. Jadi perhatikan tata bahasa, jangan sampai menyinggung pihak-pihak seperti itu. Jangan merendahkan. Jangan merendahkan. Ya jalankanlah dengan cara yang benar seperti itu. Tapi tetap kritis seperti itu. Lalu juga harapannya juga untuk anak muda lebih kreatif lagi seperti yang dibilang sama kakak-kakak Tiang itu. Jujur karena sekarang kan media itu luas ya. Kita mau belajar dari manapun bisa seperti itu. Jadi janganlah terpaku di satu bidang saja. Misalnya nih, kita dulu bekerja sebagai hotelier. Jangan terpaku di bidang itu saja. Coba pelajari hal-hal baru. Banyak hal-hal baru yang bisa kita pelajari dan itu bisa membantu kita di kondisi seperti ini. Seperti itu menghasilkan pendapatan dan sebagainya. Itu harapan kita. Jadi harapan saya lebih kreatif lagi dan juga untuk pemerintah kan tugasnya mengayomi rakyat. Bapak-bapak kita yang terhormat di atas itu kan modelnya untuk kita ya, kaum pekerja itu mereka kan digaji oleh pajak kita seperti itu. Tugasnya apa? Salah satunya adalah untuk mencari solusi. Kan? Cari solusinya dari mana? Ya dari kritik rakyat ini, kayak gitu. Dari masukan-masukan rakyat ini. Jadi tolong jangan bersifat anti kritik. Nah, istilahnya gitu. Baru ada yang bertentangan sedikit di apa namanya? dijegal atau bagaimana lah itu istilahnya kan gitu. Jadi selalu welcome dengan kritik itu. Jadi mungkin siapa tahu dari sana kita mendapatkan solusi yang memang bisa menengahi semua problematika ini. Baik. Seperti itu saja sih harapan saya. Harapannya ke depannya. Ya. Baik. Terima kasih. Kemudian Deyan, ini sebagai prejuru dari Pasikian Yowana Bali. Sekaligus selain closing statement, sekaligus juga tadi menjawab pertanyaan bagaimana supaya kita sebagai Yowana Bali ini bisa mandiri, tidak hanya bergantung kepada pemerintah, karena memang harus peran serta dan peran aktif dari masyarakat memang juga sangat diperlukan saat ini. Pemerintah juga kan masih mencari-cari formulasi kebijakan yang paling tepat nih dalam mengatasi pandemi ya. Kita juga tentunya harus mendukung pemerintah apapun keputusan dari pemerintah itu sendiri. Nah, kalau dari Deyan bagaimana melihatnya? Kalau saya pribadi, sebenarnya segala situasi kesulitan seperti sekarang ini, contohnya di situasi pandemi ini pasti ada celah. Maksud saya berbicara seperti ini ya, selama ini sebelum pandemi kita kan semua hanya berfokus pada pariwisata nih. Semua pariwisata. Istilahnya kalau saya bisa menggambarkan, masyarakat Bali sekarang itu, era sekarang ini adalah era penikmat bisa saya bilang. Era penikmat. Kenapa saya bilang era penikmat? Karena
apa yang kita dapat sekarang ini adalah peran yang luar biasa dari para leluhur kita, yang karena para leluhur kita ini sangat baik menjalani adat dan budayanya gitu. Jadi sebenarnya Bali ini tidak didesain untuk pariwisata sebenarnya. Tapi karena masyarakat leluhur kita dulu melakukan adat budayanya dengan baik, membuat orang luar itu terpesona gitu loh. Istilahnya Bali ini termarketing dengan sendirinya. Oleh karena itu, apa yang terjadi sekarang ini bisa saya bilang ini adalah impact juga seberapa besar kamu mengambil, sebegitu juga kamu harus memberi. Selama ini kita kan hanya mengambil, mengeruk, memperkosa lah istilahnya Pulau Bali ini dengan sangat brutal istilahnya begitu. Saya ambil satu contoh, di kampung saya nih kualitas cengkeh katanya menurun. Karena kenapa kualitas cengkeh menurun? Cengkeh itu punya sistem, bila dia memerlukan nutrisi dia akan menggugurkan daunnya. Nanti dia akan mendapat nutrisi dari daun-daun yang berjatuhan itu menjadi kompos, jadi pupuk tersendiri untuk si pohon cengkeh itu sendiri. Tapi sekarang manusia luar biasa memperkosa si pohon cengkeh, bilanglah begitu. Buahnya diambil, sekarang daunnya pun juga diambil, bisa dijual. Istilahnya manusia hanya bisa mengambil, tapi nggak ada memberi. Tapi kita menuntut selalu hal yang terbaik. Menurut saya anak muda sekarang, ayolah kita berpikir ke depan, berpikir lebih kritis, lebih kreatif seperti kata Dr. Surya. Sekarang untuk sejenak lupakan dulu sisi pariwisata karena udah nggak mungkin dalam situasi seperti ini. Jadi lini-lini yang kosong yang selama ini diisi mungkin oleh berbagai pihak, jadi anak-anak Bali, Yohana Bali ini, ayo bangkit, isi lini-lini yang kosong ini, semangat. Apalagi sekarang sudah sangat dipermudah lewat media sosial, tidak perlu menyewa toko. Jadi lewat sosmed, ayolah gunakan segala teknologi dan kreativitas agar menjadi anak muda yang maju dan juga bermanfaat untuk Bali itu sendiri. Jadi ini kesempatan juga untuk kita merefleksikan apa yang setelah terjadi selama ini, apa yang sudah kita lakukan, tidak hanya terhadap alam, tapi juga terhadap sesama, ya kan? Seperti yang disampaikan oleh Dr. Surya tadi, memang ini saatnya kita untuk merefleksikan dan juga merenung, ya. Dan yang paling penting juga kita harus saling menyemangati satu sama lain, tidak hanya masyarakat, sesama masyarakat, tetapi kita juga menyemangati pemerintah yang juga memang sudah bekerja keras dan juga udah pusing juga mikirin pandemi ini, termasuk juga pemerintah memberikan semangat dan optimisme kepada masyarakat, ada timbal baliknya seperti itu ya. Nah, kemudian mungkin terakhir Dr. Surya bisa disampaikan harapannya sebagai seorang akademisi terhadap pemerintah, terhadap masyarakat, terhadap Yohana Bali dengan gaya penyampaian mereka kan ya berbeda ya, generasi milenial, kemudian baby boomers ini kan semuanya memiliki keunikan masing-masing dalam mengekspresikan diri. Bagaimana Dr. Surya mungkin bisa memberikan harapan dan juga solusi terhadap situasi saat ini? Terima kasih Mbak Dian ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan ya kepada generasi muda, pada masyarakat Bali adalah kita calling down dulu lah. Calling down dulu. Pendinginan gitu ya kalau olahraga. Nah, kita capek nih. Jadi calling down dulu. Kemarin udah lari terus ya. Lari semua udah capek, sekarang calling down. Karena untuk menemukan sebuah solusi kita harus calling down dulu. Betul. Jadi kalau kita terus gini naik terus, jadi kita tidak akan menemukan solusi. Saran saya sekarang ini adalah calling down dulu. Setelah calling down, berlahan-lahan baru kita mulai cari kan itu metode-metode leluhur kita dulu. Jadi ketika menghadapi sebuah persoalan, bencana dan sebagainya, itu gerubuk agung dan sebagainya, masyarakat disuruh calling down dulu. Setelah calling down, baru kita disuruh berpikir mulai cari Nah, sanalah kita akan menemukan sebuah solusi-solusi. Nah, solusi-solusi itulah yang sekarang diaplikasikan ya, sehingga kita semua mampu beradaptasi dalam situasi dan kondisi seperti ini. Saya menarik justru dengan satu pertanyaan yang disampaikan tadi itu bahwa selama ini apa sih yang dilakukan oleh Persikian Yohana Bali terhadap pencegahan terhadap COVID, kemudian terhadap generasi muda, itu mungkin bisa disampaikan oleh Ian nanti, sehingga masyarakat tahu loh bahwa Persikian Yohana Bali tidak hanya mungkin hanya membuat
acara talk show seperti ini aja, tapi ada enggak, saya tantang Anda itu, ada enggak sebuah gerakan-gerakan yang mungkin sudah Anda lakukan sehingga menjadi sebuah contoh kepada generasi muda. Ini kan challenge buat Yowana dan Bali gitu. Jadi Anda sebagai generasi di depan, sebagai generasi Z, nanti menghadapi generasi Z lagi. Generasi Z kan generasi yang individual. Sedangkan masyarakat Bali adalah masyarakat komunal. Bagaimana individu hidup dalam komunal ini? Ini tugas Anda sebagai Yowana dan Bali. Gitu. Supaya kita bisa bersatu padu ya. Jadi mungkin dia nanti bisa memberikan masukan kepada apa program-program sudah dilaksanakan. Betul. Baik. Jadi dari hari ini di Nusantara Nutur dan Sharing Antara kita mendengarkan banyak sekali yang juga bisa mengingatkan kita sendiri ya masing-masing, karena memang kita harus sadari yang paling tidak efektif itu, apapun solusinya tidak akan efektif kalau kita tidak bersatu padu, kalau kita tercerai-berai ya. Makanya kita harus penting sekali di sini menekankan bahwa kita harus stop saling menyalahkan, karena bersama-sama kita pasti bisa. Nah, seperti tadi juga disampaikan oleh Dr. Surya, ya sekarang kita cooling down. Cooling down itu artinya kita pendinginan, tetapi bukan berarti berhenti, bukan berarti kita patah semangat, kehilangan optimisme. Tapi ini saatnya kita artinya slow down gitu ya, pelan-pelan. Karena kan kayak olahraga juga perlu cooling down dulu kan, nggak boleh berhenti. Betul. Introspeksi diri, baru menemukan solusi. Betul. Kita sama-sama refleksi. Semua yang terjadi saat ini, pandemi ini memang betul-betul memainkan emosi kita ya, psikologis. Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga sama ya. Pemerintah kita juga sebetulnya secara psikologis juga mereka pusing naik turun. Masyarakat juga sama ya. Ibaratnya suami istri. Tidak hanya di Bali saja kan? Betul. Tidak hanya di Bali tapi seluruh dunia. Jadi ibaratnya kalau di dalam keluarga suami istri sama-sama sensitif, tegangan tinggi ya seperti tadi. Jadi harus sama-sama saling memaklumi. Kita mulat sarira ya, kita sama-sama juga mencari solusi terbaik dengan menahan diri dan tetap saling menyebarkan semangat optimisme. Nah, oleh karena itu tentunya kita juga harus paling ingat itu tidak boleh terpecah belah, tidak boleh sampai kita tercerai-berai. Kita harus bersatu padu, karena kalau kita mengkritik masyarakat juga bagus ya, itu tetap diperlukan, mengkritik dengan solusi, dengan cara-cara yang santun. Pemerintah juga jangan sampai anti kritik, karena kritik itu juga kadang-kadang membuka perspektif baru ya kan, menyempurnakan kebijakan-kebijakan ataupun ide-ide kita. Dan yang paling penting adalah jangan sampai kita saling menyalahkan, ini salahmu, salah ini. Nah, itu yang paling penting ya, karena paling penting itu adalah kita bersatu padu. Baiklah, semeton kita semua, Yowana Bali, inilah dia akhir dari Nusantara Nutur dan Sharing Antara kita yang merupakan diselenggarakan atas kerjasama dari Pasikian Yowana Bali dengan Don Channel serta tentunya support dari para pendukung acara ini. Maaf, sebelum close statement bisa saya menanggapi challenge-nya? Oh iya boleh challenge-nya mau ditanggepin dulu. Boleh. Jadi begini, kita dalam sedikit aja ya, kita dalam organisasi yang baru saja terbentuk ini, Pasikian Yowana Bali. Dalam Pasikian Yowana Bali ini kita sangat menerapkan apa yang disebut Trihita Karana, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita sama manusia dan alam semesta. Misalnya saja kita selalu mengedepankan program-program Trihita Karana ini, misalnya hubungan dengan Tuhan kita sesekali tirta yatra, sesama manusia. Baru kemarin kita sosialisasi bagi-bagi masker di Klungkung. Itu juga salah satu wujud untuk Pasikian Yowana ini untuk menjalin dan saling mengingatkan antara sama manusia. Dan untuk alam, hubungan kita dengan alam, kebetulan kita sudah melakukan penanaman 1000 pohon di Bedugul, di Danau Buyan, dan juga pelepasan 1000 bibit ikan. Dan yang saya harapkan sekarang untuk kedepannya adalah mudah-mudahan acara talk show seperti ini bisa menjadi sarana atau media ya, paling nggak kontinu, mungkin sebulan sekali, dengan mengundang tokoh-tokoh muda yang menginspirasi, yang paling tidak supaya anak muda di Bali ini menjadi terpacu lah. Ayo semangat, ayo bangkit. Nanti mungkin di acara berikutnya kita undang anak muda yang lebih menginspirasi, lebih membangun lah. Baik, semoga kita tentunya bisa melalui acara ini Nusantara menjadi media yang
bisa melahirkan solusi-solusi nyata dan juga cerdas dalam menyikapi pandemi ini dan masalah apapun itu ya, sehingga kita sama-sama bisa saling introspeksi, saling mengingatkan juga dan tidak saling menyalahkan. Yang paling penting seperti itu. Baik, saya Dian Ariswari mewakili semua teman-teman dari Pasikian Yohana Bali dan juga terima kasih untuk Don Channel dan juga teman-teman yang sudah bergabung di IG live kita yaitu di @Pasikian Yohana Bali maupun di YouTube Don Channel. Terima kasih. Suksema, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya, menjaga jarak, menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan dengan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer, dan yang pasti adalah tetap waras ya. Kita semua harus menjaga emosi, menjaga diri secara psikologis dan juga secara fisik karena itu semuanya saling berkaitan tentunya ya. Baik, terima kasih sekali lagi Suksema. Dan kita tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Suksema.